di suku Aztec Meksiko mengorbankan darah dan jantung manusia untuk dewa. Budaya orang-orang Viking Eropa Timur mengorbankan tokoh-tokoh agamanya untuk dewa perang. Kemudian lagi di dalam sejarah Mesir mengorbankan seorang anak gadis perawan yang ditenggelamkan di dalam sungai Nil. Untuk apa? Untuk Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abadah, wa a'adza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jamaah salat Id, para hamba-hamba Allah yang saya muliakan, mari sama-sama kita awali pada hari yang penuh barokah ini dengan senantiasa meningkatkan rasa dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah telah perkenankan kepada kita semua yang hadir untuk bisa sama-sama menjalankan, di dalam kita menjalankan agama, salat Id secara berjamaah. Itu artinya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan di dalam kehidupan kita sangat luar biasa sekali. Terutama adalah nikmat kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita, sehingga alhamdulillah dengan nikmat kehidupan ini, bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri. Jikalau kita adalah hamba-hamba Allah yang selama ini masih melakukan dosa, tetapi masih Allah berikan kesempatan hidup kepada kita, artinya Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menghapus catatan-catatan dosa itu sebelum nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan, ketika hari ini kita masih dalam keadaan bermaksiat, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih hidup, itu artinya Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk merenungi diri, bermuhasabah diri, meninggalkan segala kesalahan menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hari ini masih hidup, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk banyak-banyak meningkatkan amal soleh, amal ibadah, sebelum nanti sampai pada batas ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila batas ajal bagi seseorang itu telah sampai, tidak bisa dia undur-undurkan, tidak bisa dia majukan, maka kita pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal, bahkan mungkin dengan segala dosa kita akan menghadap kepada Allah. Maka syukurilah nikmat kehidupan ini, karena hidup itu artinya Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk menghapus dosa-dosa, bahkan bagi kita yang taat untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan, kemudian yang tiada bosan-bosannya dengan kerinduan yang paling dalam, mari banyak-banyak berkirim salam, sebut nama kekasih kita, kerinduan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul bertanggung jawab kepada umatnya, baik ketika beliau masih hidup, bahkan sampai beliau telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang bisa memberi pertolongan, tak ada yang bisa memberi syafaat melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak ketika beliau dibangkitkan dari alam kuburnya, maka di antara yang pertama beliau tanyakan adalah kita sebagai umatnya. Maka jamaah salat Id yang semuliakan, kiranya kalau kita sadar betapa besar cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berat bagi kita senantiasa setiap saat mengucapkan kalimat yang sangat ringan sekali, bisa diucapkan kapanpun, pada saat bekerja, pada saat memasak di dapur, pada saat menunggu jualan, pada saat sedang di jalan, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan beliau, berada pada tingkat yang sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan, selanjutnya khatib mengajak kepada seluruh kita yang hadir, wahai jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, kita telah berada pada akhir zaman. Mau kita sadar atau tidak sadar, kita telah berada pada fase umat akhir zaman. Umat akhir zaman itu diantara cirinya apa? Sangat sebanyak sekali fitnah, di muka, di belakang, di atas, di bawah, kanan, kiri, di setiap sisi kehidupan kita. Sangat banyak sekali fitnah dan cobaan yang berusaha menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, pada hari ini tingkatkanlah amal soleh, tingkatkanlah ilmu pengetahuan, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbarui asah iman yang seterang-terangnya. Mudah-mudahan dengan takwa yang mantap, iman yang mantap, dia akan mampu membimbing kita, menerangi kita. Ketika pada hari ini, walaupun sebenarnya kita lihat terang, tapi kenyataannya kita dalam keadaan berjalan di tengah gelap gulita. Kita mudah sekali diarahkan, kita mudah sekali disesatkan. Oleh sebab itu, iman, ilmu, takwa, amal yang mantap, inilah yang dapat membentengi kita daripada ketersesatan sebagai umat akhir zaman pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan,
Hari ini tibalah saatnya di negeri kita, khususnya di tempat kita bersama-sama berhari raya Idul Adha. Walaupun sebagian daripada saudara-saudara kita setanah air, bahkan saudara-saudara kita di negara-negara yang lain sudah ada yang lebih dahuluan melaksanakan salat Idul Adha. Tapi mudah-mudahan dengan perbedaan sedikit hari ini tidak mengurangi rasa semangat kita di dalam kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kepada Allah, apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli perbedaan waktunya, yang penting kesadaran kita bahwa ini adalah momen yang tepat bagi diri kita untuk merenungi, untuk memperbaiki. Dan pada kesempatan Idul Adha ini tentu yang paling penting adalah bagaimana kita mencontoh suri tauladan yang luar biasa di sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Bagaimana sosok manusia yang lahirkan di muka bumi ini, mereka mampu membuktikan pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kecintaan yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu luar biasanya cinta kepada Ismail, putra semata wayang yang dirindukan. Bahkan sampai umur 40 tahun Ibrahim belum dikaruniai seorang anak, selalu memohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, wahai ya Rabb, berikanlah ku anak, seorang anak yang soleh. Namun doa itu tidak kunjung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai umur lebih daripada 80 tahun. Jemaah salat Id, para tamu undangan Allah yang semuliakan, maka pada kesempatan inilah bagi kita kesempatan kita untuk merenungi, mengambil hikmah Idul Adha. Di antara pesan yang paling penting di sana adalah kemampuan kita untuk memberi, berkorban terhadap harta yang paling kita cintai. Untuk apa? Semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berbicara cinta kepada Allah, maka hilanglah cinta terhadap harta benda, bahkan terhadap anak yang disayangi sekalipun kalah oleh cinta kepada Allah. Ini yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, apabila kita lihat sejarah korban di dalam sejarah peradaban umat manusia, korban sebenarnya hampir sama dengan munculnya umat manusia di muka bumi. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai anak cucunya, sampai nabi-nabi berikutnya, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam mengenal istilah kurban. Bahkan jemaah yang semuliakan, bukan saja pada zaman Nabi Adam, zaman para nabi dan rasul, zaman jauh sesudahnya, di luar ajaran daripada agama Islam, setiap keyakinan, setiap kepercayaan, setiap aliran-aliran, setiap kebudayaan-kebudayaan yang ada di muka bumi ini, mereka sebenarnya mengenal kata istilah kurban. Walaupun mungkin bahasanya berbeda, ada persembahan, ada ritual-ritual agama, sesajen dan sebagainya, tapi pada prinsipnya setiap bangsa, setiap suku, aliran, kepercayaan agama punya dan mengenal istilah korban. Namun arahnya, tujuannya saja yang berbeda. Jemaah salat Id, para tamu undangan Allah yang semuliakan, di luar daripada zaman Nabi dan Rasul, di dalam sejarah kita lihat di Irak pernah ada istilahnya pengorbanan, mempersembahkan anak bayi. Dalam rangka apa? Mengorbankan anak bayi kepada dewa Baal untuk keselamatan umat manusia, katanya pada saat itu. Kemudian lagi di suku Aztec Meksiko, mengorbankan darah dan jantung manusia untuk dewa, lagi-lagi untuk keselamatan umat manusia. Kemudian ada lagi dalam budaya orang-orang Viking Eropa Timur,
mengorbankan tokoh-tokoh agamanya untuk dewa perang. Lagi-lagi tujuan mereka untuk memenangkan perperangan dan pertempuran, mengorbankan manusia. Kemudian lagi di dalam sejarah Mesir, mengorbankan seorang anak gadis perawan yang ditenggelamkan di dalam sungai Nil. Untuk apa? Untuk kesejahteraan, untuk kesuburan, untuk menjaga kesucian sungai Nil. Kemudian lagi di Indonesia tentu sangat banyak sekali pengorbanan-pengorbanan ini, terutama di luar ajaran Islam. Sampai hari ini mungkin masih kita kenal. Ada istilahnya, dahulu kita melepaskan kepala kerbau di tengah lautan, memberikan sesajen-sesajen terhadap pohon-pohon yang besar, melepaskan kambing di tengah hutan dan lain sebagainya. Ini istilah pengorbanan. Untuk apa sebenarnya ini? Semua tujuannya hampir sama, memberikan pengorbanan terhadap sesuatu yang dianggap punya kekuatan, yang pada akhirnya mengharap kekuatan itu bisa melindungi manusia daripada ketidakbaikan. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan, pada akhirnya sampai kepada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam pun, pada masa Ibrahim masih mengenal pengorbanan nyawa manusia. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, sesuai budaya pada saat itu, Ibrahim diminta diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengorbankan putranya. Maka di dalam ayat kita kenal, Bismillahirrahmanirrahim, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami kabarkan kepada Ibrahim itu dia akan mendapatkan seorang putra yang diminta-mintanya selama ini. Puluhan tahun Ibrahim memohon kepada Allah, wahai Allah, berikan aku anak yang soleh. Pada usia yang sudah tua, doa belum dikabulkan. Pada akhirnya Allah kabarkan Ibrahim akan mendapatkan seorang putra. Jamaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu telah didapat sampai pada usia yang sedang disayang-sayangnya, usia sedang manja-manjanya, lalu Allah uji Ibrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fanzur madza tara. Diilhamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Ibrahim begitu cinta kepada anaknya, begitu sayang, kasih sayang kepada anaknya, anak yang begitu dirindui, maka Allah uji. Katakan, sampaikan Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah perintahkan aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat engkau wahai putraku? Maka dijawab oleh Ismail, qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kiranya itu adalah perintah Allah, maka jalankan, aku ikhlas, aku sabar dalam menjalankannya. Jamaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, ini sebenarnya adalah ujian, gambaran bahwa di dalam budaya-budaya manusia yang terdahulu, berkorban, memberikan sesajen, persembahan adalah nyawa manusia untuk kekuatan-kekuatan memohon perlindungan. Maka ketika perintah ini datang, lalu Allah batalkan sebenarnya untuk pengorbanan-pengorbanan itu. Pertama apa? Hanya pantas diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada zat, tak ada kekuatan yang melebihi kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada tempat memohon perlindungan dari mahara bahaya, memohon perlindungan dari segala macam ancaman dunia ini selain hanya semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sebenarnya kata Allah, setiap umat itu disyariatkan kepada mereka penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah. Jadi ketika berkorban menyebut nama Allah, bukan kepada dewa gunung, bukan kepada dewa lautan, bukan kepada yang lain-lain penunggu hutan dan lain sebagainya. Berkorban itu hanya kepada Allah dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi?
Semoga mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Berserah dirilah kepadanya dan sampaikanlah wahai Muhammad, sesungguhnya mereka yang melaksanakan demikian adalah termasuk orang yang beruntung, orang-orang yang patuh. Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, korban telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diajarkan korban hanya dipersembahkan kepada Allah semata-mata, dan pada saat mempersembahkannya tiada lain yang kita sebut, bukan yang lain, melainkan hanya Allah semata-mata. Ini yang ditunjukkan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, dan akhirnya disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, kemudian apa nilai-nilai korban yang perlu hari ini kita terapkan dalam kehidupan kita? Setelah kita sadar bahwa korban yang dilaksanakan Ibrahim dan ajaran Nabi Muhammad SAW berbeda dengan korban-korban orang-orang terdahulu, ajaran-ajaran yang lainnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu nilai apa yang bisa kita ambil di dalamnya? Yang pertama, jelas korban menunjukkan rasa terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tidak terhitung berapa banyaknya nikmat Allah dalam kehidupan kita, tak bisa kita banding-bandingkan, tak bisa kita samakan dengan ibadah kita. Berapa ribu rakaat salat yang kita kerjakan, berapa banyak puasa setiap hari kita kerjakan sepanjang tahun, lalu berapa banyak sedekah kita, berapa banyak zikir kita. Kalau ingin kita bandingkan dengan nikmat Allah, tidak akan pernah tertandingi, begitu luar biasanya. Jangankan nikmat yang di luar, nikmat yang di dalam saja tak bisa kita tandingi. Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, di dalam diri kita ada, di dalam bagian tubuh kita ini disebut dengan saraf. Saraf ini tak terlihat oleh mata kepala kita, begitu halus dan kecilnya. Tetapi para jamaah yang semuliakan, yang kecil ini, yang tak terlihat di dalam tubuh ini, ketika jangankan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah medisnya, mohon maaf kita hari ini mungkin di antara kita ada yang mengalami, di antara saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, Allah di dalam ilmu medis cuma mengistilahkan saraf yang tak nampak tadi, yang tak terlihat tadi, cukup terjepit saja dalam istilah medisnya. Maka mohon maaf, lumpuhlah badan kita, payahlah kita bergerak. Kenapa? Yang kecil tadi cuma terjepit dalam istilah medisnya. Maka kemana kita berobat? Habislah duit kita puluhan bahkan ratusan juta untuk mengembalikannya. Apa yang ingin kita kembalikan itu? Yang kecil tadi, yang tak terlihat tadi, yang tak nampak tadi. Apatah lagi nikmat Allah yang lain yang begitu luar biasanya. Oleh sebab itu Allah hanya meminta, buktikan sedikit saja rasa syukurmu itu dengan menyembelih hewan korban pada yaumin nahar Idul Adha ini. Jadi korban bukti rasa syukur kita terhadap luar biasanya nikmat yang telah diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan. Kemudian apalagi nilai korban yang perlu sama-sama kita pahami dalam kehidupan kita. Korban juga merupakan wujud janji di dalam salat kita. Ketika kita angkat takbir
Allahu Akbar. Sesudahnya bagi kita yang membaca, apa yang kita baca di antara doa iftitah itu adalah juga diterangkan di dalam Al-Quran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya ya Allah, hidupku, salatku, hidupku, ibadahku dan matiku hanya ku persembahkan hanya kepada Engkau ya Allah. Itu yang selama ini kita ucapkan di dalam salat. Ibadah kita, hidup kita, mati kita, seluruh kehidupan ini kita berjanji, ya Allah, kami persembahkan kepada Engkau ya Allah. Lalu ketika ada perintah kurban yang diiringi dengan perintah salat yang sama-sama kita bacakan tadi, fasalli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu, wanhar, berkorbanlah. Mampu atau tidak kita menggabungkan menjalankan kedua perintah ini? Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, inilah rahasia apa yang dikatakan oleh Nabi, man kana lahu sa'atu wa lam yudhi fala yaqrabana musallana. Siapa yang punya kelebihan, mampu dia, punya lapang waktunya, punya lapang rezekinya, tapi belum terniat, masih menunda-nunda untuk korban, fala yaqrabana musallana. Kalau kata Nabi, jauhi tempat salat kami. Karena apa? Orang yang mampu, orang yang bisa, orang yang punya kelebihan rezeki tapi tak mau berkorban, masih menunda-nunda, seakan-akan Nabi mengatakan mereka ini membohongi apa-apa yang diucapkan dalam salatnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, ibadahku, hidup dan matiku aku persembahkan kepada Engkau. Lalu bisakah kita membuktikan kalau hidup dan mati kita ini betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika meminta berkorban, maukah kita melaksanakannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai ibadah korban adalah ibadah sosial. Korban menunjukkan kemampuan kita untuk berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya di antara keutamaan tempat korban, walaupun tidak dilarang, boleh di mana saja kita berkorban. Di kampung, di mana saja boleh kita berkorban. Tapi apabila kita lihat keutamaan tempat untuk berkorban, lebih utama di mana salat kita dirikan, di situ hewan kita sembelih. Di mana kampung tempat kita tinggal, di situ kita berkorban. Di mana kita berhubungan dengan tetangga kiri kanan, di situ berkorban. Kenapa? Ibadah korban adalah ibadah sosial. Disitulah tempat kita menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka yang terbaik, walaupun tidak dilarang, tempat korban kita laksanakan. Di mana kita sholat, di mana kita tinggal, di mana masyarakat kita bersama-sama hidup di dalamnya, maka korban disitulah secara etika moralnya, etika sosialnya kita laksanakan. Walaupun tidak dilarang kita kirim ke kampung, bahkan kita kirim ke tempat-tempat yang lain, karena korban menunjukkan rasa simpati, empati terhadap sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan, semoga dengan apa-apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi renungan bagi kita bersama untuk sama-sama tergugah hati kita. Pertama, bagaimana cintanya Ibrahim terhadap anaknya, cinta Ibrahim terhadap harta yang begitu luar biasa didambakannya, tapi demi cinta kepada Allah semuanya diberikan hanya untuk Allah. Semoga kita mampu mencontoh nilai-nilai kebaikan ini, memotivasi kita semakin berkorban cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.